Sekarang nomor 2. Apakah kita diperintah Rasulullah mencari Lailatul Qadar? Hadis ini banyak. Qala Rasulullah SAW, iltamisu Lailatul Qadar. Carilah kamu akan Lailatul Qadar. Iltamisu Lailatul Qadar. Sampai 3 kali. Iltamisu Lailatul Qadar. Hadis nomor 4, taharrau Lailatul Qadar. Taharrau artinya mencarilah kamu dengan sungguh-sungguh, bahasa Arabnya taharrau. Taharrau Lailatul Qadar. Taharrau Lailatul Qadar. Taharrau Lailatul Qadar sampai 4 kali. Taharrau Lailatul Qadar. Jadi kita mencari Lailatul Qadar itu diperintah oleh Rasulullah. Oleh sebab itu kalau kita ingin memperoleh Lailatul Qadar, kita harus niat melaksanakan perintah Allah. Seandainya kita dapat Lailatul Qadar, kita kan akan memperoleh kebahagiaan yang banyak. Tapi seandainya tidak beroleh, kita masih beruntung. Kita sudah melaksanakan perintah Rasulullah. Melaksanakan perintah Rasulullah adalah ibadah. Jadi tidak ada ruginya. Oleh sebab itu harus niat. Innamal a'malu bin niat. Sesungguhnya amal itu harus didorong dengan niat. Didorong dengan niat. Sama-sama amalnya, sama-sama mujahadahnya pada malam ini. Tapi mungkin lain dorongan, lain hasilnya. Ibarat kendaraan yang berjalan di atas air. Berangkatnya dari satu tempat, tujuannya sama, lain pendorongnya, ini lain hasilnya. Ada kendaraan di air yang didorong, diseret oleh angin, perahu layar. Kalau tidak ada angin ya tidak jalan, kalau ada angin ya melaku, jaga no seretan. Berangkatnya sama-sama. Yang 2 didorong oleh dayung. Nganggo niku lho, napa watangan kok nggih. Yang ketiga ada jalannya itu didorong oleh mesin. Baik ada gelombang besar maupun tidak, ya tetap jalan. Oleh karena lain pendorongnya, lain hasilnya. Kalau ingin menuju misalnya ke barat, menunggu angin yang menuju ke barat, nek anginnya ngetan muser. Lain dengan didorong oleh mesin. Mesin itu niatnya sendiri. Mesin kita itu hati kita, niatnya sendiri. Oleh sebab itu harus dengan niat. Innamal a'malu bin niat. Kalau seandainya belum bisa niat, ya kena lah. Didorong-dorong angin kena. Atau didorong-dorong kancane, kan kegerukon ngaji dah. Iya, ayo melok. Anu gak niat tapi melok. Namanya kesampe. Jadi yang baik innamal a'malu bin niat memperoleh Lailatul Qadar, melaksanakan perintah Rasul. Ini tidak ada ruginya. Nomor 3. Di manakah adanya Lailatul Qadar? Pendapat ini banyak. Seluruh ulama ini sepakat Lailatul Qadar itu adanya di bulan Ramadan, ini sepakat. Tapi ada sebagian ulama
yang berpendapat, ini pendapat loh nggih, pendapat nggih. Lailatul Qadar itu adanya sekali zaman Rasulullah. Sekarang sudah tidak ada. Cuma tinggal peringatan Lailatul Qadar. Ibarat 17 Agustus tahun 45. Kemerdekaan hanya sekali itu. Adapun tiap tahun 17 Agustus itu hanya peringatan. Ini pendapat ulama Mesir Ahmad Shaltut, ulama besar. Jadi Lailatul Qadar itu adanya zaman Nabi. Setelah itu sudah tidak ada. Niku pendapat, itu pendapat. Bagaimana Siddiqiyah? Saya hormati pendapat itu, tapi Siddiqiyah tidak ikut. Saya hormati tapi saya tidak mengikuti. Kalau seandainya toh Lailatul Qadar itu adanya dulu, sekarang tidak ada, untuk apa? Rasul mendorong supaya kita ini memperoleh Lailatul Qadar, harus kliwat. Kalau apa-apa. Dan menurut hadis, innallaha wahabali ummati Lailatul Qadar. Innallah, sesungguhnya Allah, wahabali ummati, memberi karunia kepada umatku. Umatku diberi karunia Lailatul Qadar. Apakah umat Islam dulu saja, sekarang tidak ada umat Islam? Sekarang kan ya tetap lebih banyak umat Islam. Padahal hadis itu li ummati, umatku. Jadi ya sampai sekarang ini tiap-tiap tahun ada Lailatul Qadar. Tapi pendapat yang pertama saya hormati, tapi saya tidak mengikuti. Lain, ya. Tidak mengikuti kalau menghormati kan lain, ya. Sepakat ada di bulan Ramadan tiap-tiap tahun ada. Nah, ini nanti pendapat lurus. Kula mengikuti pendapat tiap-tiap bulan Ramadan. Sekarang apakah bulan Ramadan ini dibagi menjadi 3? Dari tanggal 1 sampai tanggal 10 namanya 10 awal. Dari tanggal 11 sampai tanggal 20 namanya 10 tengah. Dari tanggal 21 sampai tanggal 30 atau 29 namanya 10 akhir. Nah ini di mana Lailatul Qadar itu? Apakah di 10 awal, apakah di 10 tengah, apakah di 10 akhir? Ulama sepakat, semua sepakat ada di 10 akhir. 10 awal tidak ada, 10 tengah tidak ada, yang ada di 10 akhir. Ini sepakat, sepakat ya benar. Seluruh. Nah, kalau sudah sepakat, sekarang tanggalnya, tanggal berapa? Nah, ini sing bendeng cueng. Mari sepakat terus bendeng cueng, wis bendeng dicueng. Ada yang berpendapat Lailatul Qadar itu adanya di tanggal 24 likur. Di lain itu tidak ada. Ya ada. Tapi hadisnya dhaif, lemah. Ada yang berpendapat Lailatul Qadar itu tidak ada, hanya di tanggal 23. Lainnya tidak ada. Pendapat kedua. Pendapat 1 tanggal 4 likur. Pendapat 2 tanggal 3. Pendapat yang ketiga, adanya Lailatul Qadar itu hanya tanggal 23 dan 25. Lainnya itu tidak ada. Pendapat nomor 3. Pendapat nomor 4,
Tidak, Lailatul Qadar itu adanya di tanggal 27 dan 29. Nah, 2 malam. Mungkin 27, mungkin 29. Lainnya itu tidak ada. Pendapat nomor 4. Pendapat kelima, Lailatul Qadar itu ada tanggal 21, 23, 25. 27, 29. Gripik. Mungkin 21, mungkin 23, mungkin 25, mungkin 27, mungkin 29. Jadi tidak tentu. Supaya kena digrebek kayak mulai tanggal ji sampai niki pendapat sing nomor 5. Ada lagi yang mempunyai pendapat bahwa Lailatul Qadar itu hanya tanggal 25 saja, lainnya tidak ada. Pendapat nomor 7 ada Lailatul Qadar itu hanya tanggal 27, lainnya tidak ada. Loh, kalau begitu pasti itu tanggal 27. Itu termasuk pendapat Siti. Ya. Bagaimana pendapat-pendapat itu? Ya saya hormati semuanya itu, tapi saya tidak ikut. Apakah ada alasannya? Lebih dari 10 macam alasan. Tapi tengger iki mboten kula aturaken alasane, selak bengi. Nggih, anjane bengi, nggih. Bagaimana cara memperolehnya Lailatul Qadar? Ten buku ngriki ampun kula tulis. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qama Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dambihi. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qoma barang siapa yang sholat Lailatul Qadri malam Qadar imanan dengan percaya, wahtisaban dan ikhlas, ghufira lahu ma taqaddama min dambi, diampuni bagi dia dosanya yang telah lalu. Niki hadis menerangkan sholat Lailatul Qadar. Masalah sholatnya sudah saya tulis dalam buku ini. Terserah apakah 12 rakaat, paling tidak 2 rakaat. Kalau tidak bisa 12, ya 6 rakaat lah. Bagaimana kalau 6 rakaat tidak bisa? Ya 2 rakaat lah. Bagaimana Pak Yai kalau 2 rakaat tidak bisa? Tidak usah. Gimana ya? 2 rakaat dinyang niku lho. Bani Israil. Kalau mengerjakan sungguh-sungguh sholat Lailatul Qadar, jangan ngersulo, gitu. Niki ujian besar nih. Oh, jangan bertengkar, ojo ngersulo, ojo mangkel. Sembayang atau ini mudok mau angkat, yang kok oleh mangkel tok. Nah iya, Pak apa? Iki wis tanggal 27. Ben iku serius ya. Anakmu gurung kok tukok nang lho. Aku iki salat Lailatul Qadar mboke. Aja dianuni. Salat ya salat tapi pikir iya ya. Ngaten. Ngotor medodok. Salat di gegeri ae. Mboten sampun ngoten. Nggih. Sabar, ngoten lho, sabar.
Sabar piye? Ya sabar biasa iku sih. Lah wong takon sabar piye ya sabar biasa. Mboten memperoleh niku kan gak oleh makel kudu sing ikhlas. Ikhlas terus niku. Mungkin sama semayani ta. Ibu malam ini, Pak malam ini Lailatul Qadar. Setelah ini sudah tidak ada Lailatul Qadar lagi, nanti tunggu tahun lagi. Masalah kebutuhan menesu air lagi bakas. Masalah nek sampean mempeng malam ini kudu geger, diserantekno dhisik ditanggono menesu air geger. Sampeyan jak ngoten kompromi dhisik ta. Ngadano islah. Nggih ngoten. Tak cowek tak jawil. Gak dadi niku mangke nek cowek-cowekan. Jadi kudu sungguh-sungguh ati sing ikhlas, salat Lailatul Qadar paling titik niku 6 rakaat. Paling titik lho. Luwih titik maneh titik 2 rakaat. Terus pundi menawi 1 rakaat witir lah. 2 rakaat dinyan. Kula niku lho suku kula niki mboten saged ngadeg. Nganggo longgo mboten napa-napa. Nek sikile niku payah dengan duduk saja. Salat Lailatul Qadar. Allahu Akbar. Namun duduk kok tapi bokong kula niki sakit. Glendang. Mon kena sembayang ambek glendang kena. Ambek meluma Allahu Akbar ngeten tok mawon. Sami Allah tangane ngeten tok mawon. Sami Allah niku. Sujud Allah ngeten tok. Kena niku. Tapi tangan kula niki jimpe karo. Oh, no alasan. Ya segatik ngene-ngene. Lesan mawon Allahu Akbar. Allahu Akbar. Lesan kula niki lara. Ya ambek ketip. Nek Allah Akbar ketip. Ngoten. Ambek Allah ketip. Nek Perang-perang dina metu kula melorok mawon. Lah iya, masa sampai ketip tok jiding. Wis gak usah. Gak usah. Orang rakaat ae lho. Males sih setahun pisang. Dene puasa awan inting-inting ngono lho. Hati-hati kon kok. Kurma, kolok, janggelan. Nanti dir kata berampun kamu semuanya. Wah, dir santap kabeh gupuk kabeh. Kurmane dhisik apa koloke dhisik apa. Bareng wis santap kabeh rata pre sembayang kok khusuk. Guru mangan. Jadi nek guru mangan segone arane guru mangan sing men kolok niku tose dereng mangan. Nek wis mangan sego iku takut mangan. Wong poso pas poso lali biasane gak poso gak sarapan seklisuk tirakat. Lali mangan tapi lali entek setengah piring tapi lali mboten batal niku menurut hadis mboten batal wong lali kok kecuali kalau ngelali karo lali dhewe nek lali mboten batal
Namanya itu anugerah. Dikai anugerah mangan. Bagaimana kalau sampean sak piring, walaupun sak piring, kok lali sampai sak piring? Wah, kok nemenan niku. Masyiral muslimin rahimakumullah. Kita harus mohon pada malam ini supaya kita diberi umur qadar. Umur qadar. Kita harus insaf. Kita ini hidup. Apa isi hidup? Perjuangan. Isinya hidup perjuangan. Diingat-ingat. Isinya hidup itu perjuangan. Perjuangan antara hak dan batil. Perjuangan antara syukur dan kufur. Perjuangan antara baik dan buruk. Perjuangan antara takwa dengan hawa. Perjuangan antara kemanusiaan dan kekhayalan. Perjuangan. Perjuangan antara dermawan dan bakhil. Itu isinya itu isinya hidup. Hidup tanpa perjuangan kosong. Jadi isinya hidup adalah perjuangan. Umur, kesempatan. Umur itu adalah waktu. Yang dikatakan umur itu, umur bahasa Arab artinya waktu. Waktu yang diawali, dikawiti dari lahir, diakhiri mati. Jadi waktu antara lahir sampai mati ini yang dinamakan umur. Ada yang isinya 70 tahun. Ada yang isinya 40 tahun. Ada yang 1000 tahun. Ada yang 930 tahun seperti Nabi Adam. Ada yang 1000 tahun lebih seperti Nabi Nuh. Jadi umur itu waktu antara lahir dengan sampai mati. Itu adalah kesempatan. Isi hidup perjuangan, umur adalah kesempatan kita. Kesempatan kita, ya umur kita di dunia ini. Kesempatan tobat di sini. Kesempatan amal baik di sini. Kesempatan berbuat baik kepada diri kita di sendiri. Kesempatan berbuat baik kepada orang tua kita. Kesempatan berbuat baik kepada keluarga kita. Kesempatan berbuat baik kepada masyarakat. Kesempatan berbuat baik kepada tanah air. Kesempatan berbuat baik kepada bangsa. Kesempatan berbuat baik kepada agama. Kesempatan berbuat baik kepada negara. Ya sekarang ini. Kalau sampai ketinggalan, kehabisan umur, sudah tidak ada kesempatan lagi berbuat baik. Jadi kalau kita tidak cepat-cepat, kesempatan yang sempit ini cepat-cepat dipergunakan. Nunggu kapan? Seandainya tidak pernah berbuat baik kepada masyarakat, kepada agama, kepada negara, tapi terus mati untuk selama-lamanya tidak pernah berbuat baik. Pompong masih hidup, kesempatan masih ada. Perjuangkanlah. Jadi isi hidup perjuangan, umur kesempatan. Lapangan perjuangan dunia. Dunia ini lapangan perjuangan. Di luar dunia sudah tidak ada perjuangan lagi. Makanya orang-orang yang sudah terlanjur, dalam Al-Quran diterangkan orang-orang sudah terlanjur wafat, kan wafat minta dikembalikan ke dunia akan berbuat baik, karena di akhirat itu sudah tidak ada manfaatnya apa-apa.
baca istighfar tidak ada manfaatnya. Tobat tidak boleh. Rabbirji'uni, wahai Tuhan kembalikanlah kami. La'alli a'malu sholihan fima taraktu dalam Al-Quran. Agar kami bisa melaksanakan amal soleh di dalam umur yang telah saya tinggalkan itu. Dari malaikat, kala tidak bisa. Kamu sudah diberi hidup berapa tahun kamu leha-leha saja di sana, keluyuran no. Gak cepet-cepet. Sekarang sudah tidak ada waktu lagi. Sebentar lagi tidak bisa. Tetap berlaku. Nangis getun kalau malaikat tidak ada manfaatnya kamu tuh. Getun manfaatnya itu tenggiriki. Tapi nanti akhir getun tidak ada manfaat. Kono koplo tok seneng kamu. Keplaki pencen perot. Sekarang rasakan, ini tanamanmu. Saya lapar malaikat, ini sudah dipesan, jangan takut lapar, ini makananmu. Apa ini? Zakum, kayu zakum. Ini tumbuh di neraka. Rasakno, enak. Dicokot pahit 40 tahun. Kok ndak enak ngene lho, biyen ku wis namu gak enak ngono kok. Ini namanya kayu zakum. Kayu zakum itu kayu tumbuh sangka ati medit. Kok biyen seneng kamu pahit tok. Wah, jetitil jimpit. Ana jenenge njaluk sokongan ana. Wah, ampun. Wah kok atene njaluk bantuan kok. Atene aduk musala. Kandhanono aku lunga. Bujuk nang Buri lunga karena aku lunga nang Surabaya no. Enten apa Pak? Penyuwun bantuan nang gini kalau musala bapake kesah kok tempun di Surabaya dalan apa wau. Oh nggih nyuwun sewu kalau kedak nguyu ya. Kalau tak nang jeding sih, jedingin nak Buri ngoten. Nang jeding dadak wonge petuk. Lha terus kesah, nggih kesah nang Buri. Lho ngoten wae eleke nggih. Bujuk. Kemudian menang kalahnya perjuangan antara baik dan buruk itulah nilai hidup. Saya ulangi, menang kalahnya perjuangan. Apakah yang baik menang, apakah yang buruk yang menang, di situ terletak nilai hidup. Kalau yang menang perjuangan yang baik, nilainya tinggi. Tapi kalau yang menang perjuangan yang jelek, yang baik kalah, nilainya anjlok. Nah, nilai ini namanya hisab. Dihisab, dihitung. Nilainya dihitung. Jadi kita niki dinilai, amal kita dinilai. Tampak oleh mata seakan-akan memperibadah, belum tentu dalam hatinya itu niat karena Allah. Ada yang ingin dipuja orang, ada yang ingin dipuji orang supaya orang itu dermawan dan sebagainya. Itu nilainya lain sudah itu. Nilainya indan nas. Oleh sebab itu pada malam ini mohon dengan ikhlas kepada Allah agar kita supaya diberi hidup ini hidup yang qadar. Karena berbicara masalah qadar adalah berbicara masalah waktu dan nilai hidup.